bisa dibilang saya orang yang cukup mengenal budaya Barat. Saya ngomong sehari-hari bisa pakai campur bahasa Inggris. Saya demen nonton musikal bahasa apa yang Barat itu seperti itu. Tapi saya sudah mengetahui bahwa saya seperti ini sebelum saya mulai mengkonsumsi budaya Barat. Kelas 7 tuh umur berapa sih kelas 7? Kelas 7 tuh No, 13 13. Enggak ya, itulah 13 lah. Ya sekitar 13 ya. Nah ya, itulah 13. Yes. Oke, apakah kamu pernah memberitahu seseorang mengenai orientasimu? Oh, kalau enggak ya gue nggak di sini atau saya atau pakai apa sih saya atau Ya, aku saya atau aja boleh lah. saya kalau enggak saya nggak akan di sini. Karena kan ini interview karena ada yang kenal saya. Apakah ada yang pernah menyadari atau mencurigai tentang identitasmu? No. Nggak ada. Identitas maksudnya identitas itu ya identitas Iya. yang dan interview kan. Iya. Ada teman dekat beberapa. Rata-rata yang kenal deket ya mencurigai. Ayah saya mencurigai. Ayah mencurigai. Udah tahu sekarang. Oh, oke. Berarti itu apa ekspektasimu tentang apa yang akan terjadi jika tiba-tiba orang di sekitarmu tahu? Ribut dikit, diliatin kalau jalan kemana-mana, tapi ya abis itu udah hilang lagi. Karena ya udah pernah ngeliat terjadi saya udah pernah ngeliat ini terjadi pada beberapa teman saya yang kurang hati-hati dalam menjaga kerahasiaan dan seterusnya. Ya itu dianggap aneh bentar, tapi ya udah abis itu udah lewat aja. Biasanya sih gitu. Oke, gitu. Karena kan kita bukan daerah yang ekstrim ya, daerah yang ekstrim mungkin berbeda, tapi kalau di Jakarta mah paling rame sedikit tuh ya udah. Rame sedikit. Kalau di lingkungan Jakarta gini masih lebih tame gitu lah ya. Iya, masih ada yang lebih menerima. Betul. Di lingkungan sekitarmu, apakah kamu melihat atau menyadari bahwa ada orang-orang yang tidak menyukai identitasmu? Ada. Sempat ada temen yang sekarang udah bukan temen yang bocorin ke nongkrongan gitu. Sebulan tuh sering banget disamperin, terus ditanya-tanyain, terus dipepet gitu di jalan lagi jalan Selasa tiba-tiba dihadang gitulah, terus ditanya-tanyain. Tapi beberapa tuh muncul dari rasa ingin tahu, bukan rasa benci sebenarnya. Tapi ada juga yang beneran nggak suka sih. Tapi ya itu kayak tadi dibahas, mereka bakal hot selama sebulan, mungkin 2 bulan kalau misalnya panjang, terus udah tiba-tiba lupa. And life goes on. Oke. Apakah kamu pernah memiliki hubungan lebih dari teman dengan sesama jenis? Pernah. Ya sama kayak orang pada umumnya. Umur segini kan bisa kena pacaran paling nggak sekali lah. Ya. Oke, selanjutnya ini apakah orang tuamu tahu? Oh ya itu tadi udah jawab ya udah. Udah tahu. Dan itu pas itu reaksi mereka gimana? Ibu saya kaget. Pertamanya kaget, nangis, tapi terus ya nerima. Ayah saya benar-benar suportif banget. Karena beliau pernah sekolah ke luar negeri, dan sebelum itu pun beliau sudah pernah mengenal beberapa teman yang seperti saya. Jadi ya suportif aja kayak oh ya oke, fine. Beliau ya itu tadi sempat ceritakan, beliau sebenarnya udah curiga, cuma nggak ngomong karena ya pas ketahuan tuh baru ngomong ya papa sebenarnya udah curiga sih, beliau ngomong gitu. Ya kebetulan saya beruntung orang tua saya cukup modern, cukup progresif, cukup
apa ya, memahami anaknya. Kalau misalnya mungkin kalau misalnya orang tua saya berbeda ya, saya ya habis juga kali, pusing juga kali, tapi ya saya nggak apa-apa. Like my parents are cool with that. Iya, iya. Oke, selanjutnya eh, apakah ada orang-orang di sekitarmu yang dibilang gimana ya bilangnya, sama seperti Ya. kamu gitu loh, kayak di Mengalami hal keadaan yang sama gitu, dan Yes, bagaimana ada gitu? beberapa. Hmm. Ada. Tapi ya not all of them, nggak semuanya juga serta merta jadi temen ya, karena banyak yang menggunakan hal ini untuk menunjukkan kayak apa ya, bahasa Indonesia apa ya, so like flaunt their identity, kayak menyombongkan identitas mereka, itu kayak menunjukkan identitas mereka, kayak jadi malah jadi tampil gitu, dan nggak enak, justru nggak enak, karena dengan mereka yang terlalu flamboyan lah istilahnya kan, biasanya kan Iya, iya, karena Oke. itu kan biasa, sorry itu saya ya, tapi menjadi gay kan identik dengan flamboyan, dengan show off, dengan apa itu nggak enak, karena itu kalau misalnya itu terlalu dipaksakan, terlalu ditunjukkan, itu ya justru bikin orang lain jijik, dan biasanya orang-orang tuh mulai jadi ya tanda kutip homofobik tuh karena jijik, karena Karena biasa orang-orang kayak gitu ya. dan ada di sekolah ada yang seperti itu, dan justru itu yang bikin nggak enak. Apa yang kamu rasakan ketika orang menggunakan argumen agama untuk melarang identitasmu tersebut? Ya kesel dikit sih, tapi ya udah, suka mereka. Emang siapa mereka untuk mengubah hidup saya, kan nggak, Iya. bukan apa-apa juga kan. Kalau secara agama, saya percaya sama Tuhan. Saya kebetulan lahir di keluarga yang Katolik. Saya percaya pada Tuhan. Saya tidak merasa ada konflik dengan kepercayaan saya dan siapa diri saya di dalam. Karena ya kalau misalnya ajaran Katolik dan kayak ajaran semua agama sih, Tuhan mencintai semua ciptaannya. Itu kan ajaran semua agama kan, nggak cuma Katolik doang. Iya. Dan ya itu, saya ciptaan Tuhan. Saya yakin saya ciptaan Tuhan, dan saya yakin saya dicintai oleh Tuhan. Jadi saya nggak ada konflik di situ sih. Kalau misalnya ada orang yang menggunakan argumen agama, ya sudahlah, silakan, siapa saya buat melarang mereka, tapi ya udah. Iya. Tapi dari maksudku kan kamu kan tinggal di Indonesia gitu ya, kan banyak orang yang begitulah menggunakan argumen agama. Ya. Apa ya, kamu kayak nggak pernah merasa agak resah atau apa dengan identitasmu ini, dan juga identitasmu sebagai orang yang tinggal di Indonesia gitu? Nah kalau itu pernah, kalau misalnya soal identitas citizenship itu pernah, karena gila, gue begini tapi tinggal, kasar ya, gue begini tapi tinggal di negara kayak gini gitu, yang tidak mencintai, tidak bisa menerima who I am, itu kan kadang-kadang jadi beban sendiri sih. Tapi ya di akhir cerita ya udah, mau gimana, emang negaranya begitu, emang begitu. Ya masa iya kita mau komplain kayak nggak boleh punya pendapat yang kayak membenci sama yang nggak boleh homofobik gitu ya. Silakan berkata tersebut pada 300 juta orang di negara ini, dan lihat siapa yang mau dengar. Dikit sih kayaknya. Jadi ya udah, jalanin aja. Berdoa bahwa satu hari nanti akan membaik, atau satu hari nanti akan ada jalan keluar, I don't know. Tapi ya untuk sekarang ya jalanin aja, nggak apa. Kalau misalnya stres kan nggak akan tiba-tiba jadi baik juga kan. Kalau misalnya kita mulai stres dari sekarang, so why bother? Apakah menurut kamu ya, memiliki sebentar, let me try to think first. Apakah menurutmu identitas yang kamu miliki sekarang ini mungkin agak sensitif, itu tuh merupakan pengaruh juga dari budaya luar, atau emang dari sananya begitu? Kalau baju kayak dari sana begitu sih, saya nggak merasa ada pengaruh dari budaya luar, karena
Ya, bisa dibilang saya orang yang cukup mengenal budaya Barat. Saya ngomong sehari-hari bisa pakai campur bahasa Inggris. Saya demen nonton musikal apa yang Barat itu seperti itu. Tapi saya sudah mengetahui bahwa saya seperti ini sebelum saya mulai mengkonsumsi budaya Barat sebenarnya. Oh, Justru kebalik, justru kebalik. iya. Nah, karena representasi representasi orang seperti saya itu lebih banyak di media Barat. Jadi saya mau melihat itu, saya mau melihat uh, you always want to see like you represented in media, you know. Kalau orang Indonesia kan pasti senang kalau misalnya Indonesia muncul di berita, ya nggak, kalau Iya, misalnya yang iya. jadi Masuk rame. sama aja, mindsetnya sama aja, tapi justru kebalik, karena ketika setelah saya menjadi bos, baru saya kayak berani untuk mencari apa sih yang karakter-karakter yang seperti ini misalnya dalam fiksi, atau aktor-aktor, atau apa kayak tokoh-tokoh apa sih yang kayak saya gitu di luar sana. Justru kebalik sebenarnya. Saya jadi konsumsi budaya Barat karena saya seperti ini. Itu pendapat saya. Oke. Ya, ya. Apa kamu punya kayak pesan apa gitu untuk mungkin Ah. orang-orang yang tidak tidak inklusif berpikirannya seperti mungkin kita yang sudah menginterview kamu gitu. Hmm, mungkin singkat aja. Saya nggak minta boleh pakai gue nggak apa, saya aja saya nggak minta apa ya, dipahami 100%, saya nggak minta diterima segala macem, enggak. Saya hanya minta jangan 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 terlalu judgmental, dan jangan apa ya, jangan mudah untuk kalau misalnya ada berita apa terus kayak langsung, oh ini pasti salah orang-orang kayak mereka, pasti apa kayak mereka orang jahat atau apa segala macam. Jangan, saya cuma minta itu aja. Nggak usah, you don't have to love us, you don't have to like fully understand us. I just want supaya kalian bisa apa ya, membiarkan kita hidup lah istilahnya, karena lah kita juga kita berada di sini tidak menyakiti kalian juga kan sebenarnya. Itu aja sih, karena kalau misalnya zaman dulu umat Katolik, umat Islam, dan umat Hindu, Buddha dan seterusnya hidup berdampingan tuh konsep yang kayaknya alien, yang kayaknya susah dicapai. Toh hari ini juga berhasil kan hari ini. Like now we succeeded membangun Indonesia di mana agama-agama itu bisa hidup rukun. Mungkin satu hari nanti didasarkan dari konsep bahwa biarkan mereka hidup. Satu hari nanti mungkin bisa terjadi Indonesia di mana orang seperti saya bisa hidup damai misalnya. Tapi ya that's for later. Itu buat nanti. Itu buat 100 tahun, 200 tahun ke depan mungkin. Yang saya Oke. ya nggak tahu lah. Ya, Yang saya ingin sekarang adalah ya, let us live and we won't bother you, don't bother us. Itu aja. Selamat datang kembali ke Talk Show Lira. Oke. Jadi Terima kasih Mas banyak Nabil, sudah mau bisa pas 12 membantu ini. kami dalam tugas ini, Atas- sudah mau melakukan interview ini. Siapa? Perkenalkan Aman, nama aman. Bani Aman aja, Atta, aman sekarang aja. mahasiswa. I'm gonna turn off the fucking recording. STND 24. Iya. Ya. Jadi ini kita bakal mulai tanya ya tentang budaya dan norma aja lah secara general gitu. Nih, kalau saya mulai dari pertama ya, siap? Siap. Oke. Nah, kalau untuk sekarang kan ya, di zaman sekarang itu kan budaya itu kan entah dari mana aja, dari Korea, Jepang itu kan udah mulai banyak ya banget ya masuk ke Indonesia. Menurutmu dari pandanganmu tuh ini tuh hal yang baik apa buruk gitu? Menurutku ini tuh bukan masalah baik atau buruk ya. Budaya yang masuk ya berarti masuk ke globalisasi ya. Ini tuh lebih ke kejadian yang harus diterima, dan sebenarnya baik atau buruknya tuh cara kami menavigasi perubahan budaya ini. Karena ya salah satu hal penting tentang globalisasi itu cara kamu menerimanya, dan globalisasi itu bisa berdampak buruk dan bisa juga berdampak baik, tergantung cara kamu menyikapinya. Misalnya kalau dari budaya-budaya luar yang diambil yang seru-seru doang, yang jelek-jelek, ya otomatis dampak budaya baru ini jadi buruk buat Anda sendiri. Sedangkan kalau misalnya globalisasi yang diambil ilmu-ilmu baru yang dari luar, yang misalnya nggak susah lah didapat kalau hanya budaya lokal aja,
ya itu jadi positif. Jadi sebenarnya lebih ke gabungan itu ya, nggak mungkin globalisasi itu benar-benar baik doang dan nggak mungkin buruk doang isinya. Tapi kan sebenarnya sekarang tuh gimana ya, anak-anak Indonesia tuh kalau misalnya kita lihat ya dari skor PISA kita itu kan salah satu terendah ya di Asia Tenggara gitu. Mereka itu lebih cenderung ya mengikuti tuh norma-norma buruknya gitu, kayak misalnya liberalisme, mereka lebih memilih pergaulan bebas, minum, tidak mengikuti agama, itu kan pasti kan pasti udah bertentangan ya sama Pancasila. Menurutmu tuh itu gimana? Maksudnya dampak budaya globalisasi secara buruk terhadap masyarakatnya. Mungkin ke kayak lebih solusi gitu ya? Solusi. Lebih ke solusinya. Boleh juga. Menurut aku sebenarnya alasan banyak anak-anak yang menerima dampak yang buruk, ya pertama sebenarnya skor PISA tadi menurut aku nggak terlalu mencerminkan tentang penyerapan budaya yang buruk, karena itu pasti ada banyak faktor-faktor lain. Tapi dampaknya budaya luar yang masuk yang buruk, itu pertama alasannya karena ya regulasi budaya yang masuk tuh kurang baik, dan kedua itu anak-anak yang menerima budaya buruk ini tuh emang pada dasarnya kurang berpendidikan dan mereka nggak bisa menyaring ilmu-ilmu yang baik dan buruk secara individu gitu. Dan terlebihnya mungkin orang tua mereka juga kurang mampu untuk melakukan hal tersebut juga. Jadi ya dengan mengetahui itu ya solusinya buat ada dua pilihan sebenarnya. Yang pertama mengketatkan budaya-budaya yang masuk, misalnya kita bisa ambil permisalan di negara semacam Cina, di mana ya sebagian besar media sosial disaring oleh pemerintahnya sendiri. Namun ya di Indonesia nggak susah lah menerapkan itu. Jadi pasti solusi yang mungkin lebih bagus ya lebih ke meningkatkan pendidikan dan meningkatkan kemampuan para orang tua untuk mendidik anaknya untuk memilih ilmu-ilmu yang benar gitu. Dan itu ya bisa lebih panjang lagi lah kalau berbicara tentang pendidikan. Nah ini sih sebenarnya penasaran aja sih. Kan kalau sekarang kan kayak budaya itu kan sekarang tuh banyak banget ya. Menurutmu gara-gara banyaknya budaya yang masuk itu tuh bakal ngebikin budaya Indonesia tuh makin tergerus nggak ke depannya? Oke. Ngerti pertanyaan. Sebenarnya menurut aku gue lagi suka sama Davis tuh. Kalau budaya tradisional Indonesia itu pasti ada usaha untuk melestarikan budaya-budaya tersebut dari pemerintah sendiri. Entah itu ya contohnya memasukkan beberapa simbol-simbol budaya ke ya badan semacam UNESCO, atau ya dari lokal sendiri melestarikan budaya-budaya ini dari mengajarkan bahasa-bahasa terpencil ke generasi berikutnya dan lain-lain. Tapi secara keseluruhan pasti ada beberapa bagian dari Indonesia yang ya bisa dibilang membangun budaya baru lah, dan ya ini sebenarnya tetap jadi budaya Indonesia gitu. Namun ya budaya yang baru aja, jadi yang nggak buruk juga menurut saya gitu. Mungkin untuk sekarang tuh biar lebih sesuai itu, aku tuh pingin nanya tentang norma, tapi terkhususnya itu norma kayak di kampusmu itu sendiri. Nah kalau di kampusmu itu sendiri tuh biasanya tuh normanya tuh kayak gimana ya?
Maksudnya normanya gimana? Norma kan tuh kan bisa dibilang sebagai sesuatu hal yang udah biasa lah terjadi sama gitu. Ya menurut lo yang udah biasa buat tuh gimana? Misalnya kayak anak FSRD itu rambutnya warna-warni gitu, bajunya eksentrik atau apa? Berarti lebih ke norma sosial ya. Iya. Sebenarnya ITB itu kan banyak dikenal sebagai kampus yang banyak wibunya gitu. Ibu. Sebenarnya itu menurut aku tergantung fakultas sih. Karena dan ada juga stereotip kayak anak ITB tuh banyak ya belajar mulu lah kerjaannya, itu juga menurut aku stereotip. Tergantung fakultas. Soalnya ya di fakultas aku sendiri FTMD tuh sebenarnya banyak banget yang nongkrong, dan nongkrongnya tuh ya kalau dipandang sebagai norma, nongkrong ini tuh maksudnya ya belajar bareng, atau ya nggak konotasi negatif nongkrong itu. Dan apa ya, ya wajar lah kalau anak-anak ITB itu suka di luar sampai malam, dan itu nggak cuma merokok bareng atau apa, ya ada belajarnya, ada bahas tentang ya hal-hal pentingnya, ada ngobrolnya. Dan kalau norma di kampus ya sebenarnya yang gua agak kaget dibanding di lab school itu kita nggak salim sama dosen. Hah? Nggak salim sama dosen? Iya. Gimana? Nggak salim sama dosen kan? Lah, nggak pernah orang Iya lain. nggak pernah. Bahkan Nggak pernah bahkan salim sama kalau dosen. misalnya kayak last class gitu kan. Ini boleh deh, ikutin. Perkenalkan namanya Kak, siapa? Nama aku Aulia Lintang Rihando, aku dari FTSL FTSL. 24. Betul, oh ya guys. Aku juga apa dosen paling kalau saya kayak salim sama dosen tuh misalnya kayak kita habis misalnya kelas terakhir yang terakhir banget gitu kan, semua orang kan pasti mau kayak honor dosennya, terus kita pada salim, dosennya tuh nolak, dia nggak mau disalimin gitu. Jadi kayak dosen kayak manggil kita juga banyak yang adik-adik teman-teman gitu kan, bukan yang kayak nah gitu. Kayak mereka tuh kayak ngelihat kita tuh sebagai cukup setara gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya mungkin perbedaan dari sekolah sama kuliah sendiri tuh salah satunya udah beneran nggak dipandang sebagai siswa gitu. Ditekenin banget kalau kita sekarang tuh udah mahasiswa, bukan siswa lagi. Dimana kita ya udah dewasa lah dianggapnya. Permisi, ini perkenalkan dengan siapa Pak? Dengan Bapak Denny, Bapak adalah staf perpustakaan di Lab School Jakarta. Nah, izin bertanya Pak, kalau menurut Bapak sendiri itu bagaimana sih perpustakaan tuh dapat mempromosikan budaya Indonesia? Perpustakaan dapat mempromosikan budaya Indonesia melalui literatur yang ada di perpustakaan. Karena banyak sekali buku-buku tentang budaya Indonesia di perpustakaan. Nah, itu salah satu bentuk promosi dari perpustakaan untuk mempromosikan budaya dari Indonesia, khususnya kepada siswa-siswi SMA Lab School Jakarta. Baik, terima kasih Pak. Kalau begitu menurut Bapak apakah cara itu efektif? Menurut Bapak ya cukup efektif juga, karena ketika ada tugas dari sekolah, anak-anak atau siswa diarahkan ke perpustakaan untuk membaca buku. Nah, di perpustakaan sendiri terdapat buku-buku tentang budaya Indonesia. Nah, baik nih Pak, sekarang saya izin bertanya tentang sekitaran budaya luar. Nah, pada zaman sekarang kan udah banyak sekali nih budaya-budaya luar yang mulai masuk, misalnya budaya Jepang, budaya Korea. Nah, menurut Bapak sendiri ini tuh hal yang baik apa buruk? Kalau menurut Bapak sih seperti pisau bermata dua ya. Nah, satu sisi kita bisa mengenal budaya dunia, budaya internasional, tapi di sisi lain kalau kita misalkan terlalu fanatik itu bisa juga mengkikis budaya lokal kita. Itu bisa kita sebagai generasi muda itu bisa akan lupa juga kita terlalu fanatik terhadap atau terlalu mengidolakan budaya-budaya dari misalkan kalau sekarang budaya Korea ya, seperti itu.
Begitu ya Pak. Tapi kalau dari Bapaknya sendiri punya nggak kayak suatu budaya luar gitu, misalnya anime atau apa yang misalnya Bapak sukain gitu? Kalau Bapak tidak ada. Oh nggak ada. Bapak tidak ada budaya luar, budaya dari Jepang atau budaya dari Korea yang Bapak sukai. Jadi cinta Indonesia ya Pak? Ya, Bapak cinta produk lokal atau cinta budaya lokal Indonesia. Karena budaya lokal Indonesia itu sangat beragam sekali. Baik, mantap sekali Pak. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.